Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, pemirsa Asil TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan program kita, yaitu ngaji fikih, yang semulanya di hari Jumat sore tetapi sering berbenturan dengan jadwal-jadwal saya di luar kota. Maka kita alihkan atau kita pindahkan pada Senin ini, atau setiap Senin sore. Mudah-mudahan kita bisa rutin untuk mengadakan kajian ini, bertemu di Asil TV setiap Senin sore untuk berbagi ilmu seputar masalah-masalah fikih. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal imam-imam madhab yang 4. Imam-imam madhab fikih yang 4. Sebagaimana yang kita ketahui, madhab fikih yang 4 yang dikenal oleh kaum muslimin, yaitu madhab Hanafi, yang mengikut fikih Imam Abu Hanifah, kemudian madhab Maliki, dinisbahkan atau disandarkan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian madhab Asy-Syafi'i, pengikut fikih Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian madhab Hambali, pengikut madhab Imam Ahmad di dalam fikih. Nah, ini dia 4 madhab terkenal yang dikenal oleh kaum muslimin dari dahulu hingga sekarang. Dan di sana masih ada imam-imam mazhab yang lain selain daripada mazhab yang 4 ini. Dan insya Allah nanti kita juga akan mengenal mereka agar kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini kita mulai dengan mengenal sosok Al-Imam Abu Hanifah, yang kepadanya lah dinisbatkan atau disandarkan mazhab fikih, mazhab Hanafi. Beliau adalah yang tertua di antara imam mazhab yang 4. Abu Hanifah itu adalah kunyahnya. Di dalam budaya Arab, yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seseorang itu biasa diberi gelar dengan menggunakan kata abu atau ummu sebelumnya. Nah, ini disebut dengan kunyah. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, kunyahnya adalah Abu Al-Qasim atau Abul Qasim. Nah, Al-Imam Abu Hanifah itu adalah kunyahnya, bukan namanya. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah An-Nu'man bin Thabit bin Zawti At-Tamimi Al-Kufi, Maula Bani Taimillah bin Tha'labah. Itu nama dan nasab keturunan beliau. Nama beliau adalah An-Nu'man. Jadi nama beliau siapa? An-Nu'man. Nama Imam Abu Hanifah adalah An-Nu'man dan nama bapaknya adalah Thabit. Sedangkan kakeknya Zawti. Al-Kufi. Al-Kufi nisbah atau penyandaran kepada kota Kufah. Maula Bani Taimillah bin Tha'labah, yaitu kakeknya ini, Zawti ini dahulu adalah seorang budak
yang lalu dimerdekakan oleh Bani Taim, sehingga dinisbatkanlah kepadanya menjadi At-Taimi Wala'an. Sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah ini bukan asli orang Arab. Beliau adalah keturunan Persia. Adapun kakeknya Zauti berasal dari Kabul. Kabul, kota yang terdapat di Afghanistan. Lalu terjadi peperangan ketika Kabul ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kakeknya ini menjadi tawanan. Lalu karena dia adalah tokoh dan pemuka dibebaskan. Kemudian setelah itu mereka pindah ke Irak. Dan Sabit, adapun ayahnya, itu dilahirkan di dalam Islam. Karena kakeknya masuk Islam di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Sehingga ayahnya terlahir sebagai seorang Muslim. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Tentang biografi Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit bin Zauti Al-Kufi rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah dan beliau masih sempat bertemu dengan sahabat-sahabat kecil. Maksud sahabat-sahabat kecil ini bukan sahabatnya masih kecil. Tetapi sahabat itu kan ada sahabat-sahabat yang senior, yang tua, generasi-generasi tuanya. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lahir belakangan di masa sahabat. Nah, beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tatkala Anas bin Malik datang ke Kufah. Dan saat itu beliau ada di sana. Namun, walaupun beliau sempat bertemu atau melihat beberapa orang sahabat, tetapi dalam pendapat yang paling kuat, beliau tidak sempat berguru atau meriwayatkan dari sahabat-sahabat tersebut. Semoga Allah meridai para sahabat dan juga merahmati Imam Abu Hanifah. Kemudian ada sebagian ulama juga menukilkan bahwa Imam Abu Hanifah sempat berguru kepada beberapa orang sahabat, ada sampai 7 orang sahabat. Tetapi kata Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, walam yathbut sima'uhu an min ahadim minas sahabah. Jadi tidak ada keterangan yang sahih yang menyebutkan atau memastikan bahwa beliau mendengar atau menimba ilmu dari sahabat. Tetapi yang jelas beliau ini termasuk tabi'in atau tabi'in. Karena sempat beliau ini lahir di masa ada sisa-sisa para sahabat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepribadian beliau dan keseharian seorang Al-Imam Abu Hanifah? Kita akan dengar penuturan para ulama-ulama tentang beliau. Bagaimana penampilan beliau, bagaimana keseharian beliau, bagaimana kepribadian beliau. Karena para ulama-ulama mereka itu laksana lentera dalam kegelapan. Menjadi contoh suri tauladan bagi kita semuanya. Membaca perjalanan biografi hidup mereka menumbuhkan semangat dan motivasi bagi kita untuk bisa meniru, mencontoh dan meneladani kebaikan-kebaikan mereka. Nah, mari kita simak tentang kepribadian beliau, perilaku dan kehidupan sehari-hari beliau. Anin Nadhr bin Muhammad qala, Nadhr bin Muhammad bercerita, Kana Abu Hanifah jamilul wajhi. Abu Hanifah adalah seorang yang tampan. Sariyut thawb. Bagus pakaiannya. Atrur rih.
wangi baunya. Ataituhu fi hajah wa alayya kisa'un kurmusi. Fa amara bi israji baghlihi wa qala a'tini kisa'aka wa khudh kisa'i. Fa fa'alt. Falamma raja'a qala ya nadar khajaltani bi kisa'ika wa huwa ghalidh. Kata Nadar ini bin Muhammad, suatu hari, jadi Nadar bin Muhammad ini menceritakan penampilan dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kata dia adalah seorang yang jamilul wajhi, tampan orangnya. Bagus bajunya, pakaiannya. Dia pakai pakaian selalu rapi, bagus. Aturur rih, wangi baunya, parfumnya. Jadi dia tampil bersih, rapi, dan wangi. Suatu hari kata Nadar, saya pernah datang menemuinya karena suatu hajat. Ketika itu aku memakai pakaian kurmusi, sejenis pakaian yang dinamakan pakaian kurmusi. Dilihat oleh Imam Abu Hanifah pakaian dia ini kasar. Maka dia perintahkan, Imam Abu Hanifah memerintahkan untuk membongkar barang-barang yang ada di bagolnya. Bagol itu hewan, campuran atau peranakan antara keledai dan kuda. Namanya bagol. Lalu dia berkata kepadaku, kata Nadar, berikan kepadamu mantelmu dan ambillah mantelku. Fafa'alt, aku lakukan. Jadi mereka tukaran. Imam Abu Hanifah menukar, mengganti mantel An-Nadar bin Muhammad. Lalu setelah pulang, mereka tukaran. Setelah kembali, Imam Abu Hanifah berkata kepada Nadar, ya Nadar, khajaltani bikisaika huwa ghalidh. Wahai Nadar, engkau membuat aku malu karena mantelmu. Karena mantelnya itu tidak rapi, kasar. Sementara Imam Abu Hanifah suka memakai pakaian yang rapi. Nadar berkata lagi, wa kuntu akhasu bi khamsati dananir. Aku membeli mantel kurmusi aku itu dengan harga 5 dinar. Tsumma inni ra'aituhu, dan aku pernah melihat beliau Imam Abu Hanifah wa alaihi kisa', dia memakai mantel atau baju jubah, qawwamtuhu, aku perkirakan harganya 30 dinar, 30 dinar. Barangkali di sini akan ada yang mengatakan, wah Imam Abu Hanifah penampilannya mewah. Perlu diketahui Imam Abu Hanifah ini seorang pedagang, dia pedagang pakaian. Selain pedagang, beliau juga punya pabrik konveksi pakaian. Dan beliau memang berpenampilan rapi, bersih. Dan itu bukan termasuk kesombongan ya. Dan berlebihan ketika seseorang, kalau dia mampu memakai pakaian yang rapi dan bersih, tidak berlebihan dan tidak memaksakan dirinya, maka itu tidak mengapa. Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Lantas ada sahabat yang berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya salah seorang dari kami yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanah, ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, sepatunya bagus. Apa itu termasuk sombong? Rasulullah SAW menjawab, itu bukan kesombongan. Bahkan beliau mengatakan, kesombongan itu sebenarnya adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu yang sebenarnya adalah menolak kebenaran, menolak nasihat, dan menghinakan manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang murid beliau yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf ini di kemudian hari menjadi seorang ulama besar dan menjadi seorang qadhi. Beliau al-qadhi Abu Yusuf. Abu Yusuf bercerita, kana Abu Hanifah rub'atan min ahsanin nas
surah. Abu Hanifah itu orangnya berperawakan sedang. Dan termasuk orang yang bagus penampilannya. Wa ablaghihim nutqan wa adabihim naghmah. Dan juga dia adalah salah seorang yang bagus tutur katanya, enak suaranya. Wa abyanuhum amma fi nafsih. Dan beliau juga tidak pernah menyimpan sesuatu. Beliau selalu menjelaskan, tidak ada menyembunyikan sesuatu terhadap orang lain. Maksudnya tidak menyembunyikan kedengkian, kebencian, dan sejenisnya terhadap orang lain. Nah, ini penuturan muridnya. Imam Abu Hanifah seorang yang selalu tampil bagus, elok, rapi, tutur katanya bagus pula. Jadi bukan hanya sekedar penampilan saja, tutur katanya juga bagus. Bahasanya enak didengar. Qala Abdurrahman bin Muhammad ibn al-Mughirah. Abdurrahman bin Muhammad bin al-Mughirah menuturkan, Ra'aitu Abu Hanifah syaikhan yuftin nas bi masjidil Kufah ala ra'sihi qalan suwatu sauda tawilah. Abdurrahman bin Muhammad bin Mughirah berkata, aku melihat Abu Hanifah sebagai seorang syekh yang memberi fatwa untuk manusia. Berfatwa untuk manusia. Di Masjid Kufah. Jadi dia melihat Imam Abu Hanifah ini mengajar, memberi fatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan di Masjid Kufah. Wa ala ra'sihi qalan suatu sauda. Dan beliau memakai peci hitam. Tawilah yang tinggi. Jadi dia peci hitam. Ada jenis peci itu, saudara kaum muslimin muslimat ya. Hitam tapi tinggi, panjang. Oke ya. Nah, ini mungkin budaya di sana. Dia peci hitam, qalan suwa sauda, dan tinggi dia, bulat, tinggi. Nah, saya pernah juga lihat di sebagian tempat di pesantren, beberapa pesantren di sini pakai seperti itu juga. Nah, jadi tinggi kopiahnya. Nah, Imam Abu Hanifah pakai itu dia. Nah, dari cerita ini kita melihat beginilah dia ahli ilmu. Mereka itu ketika sedang mengajar, mereka tampil dengan sebaik-baik penampilan. Bukan bergaya, ini memang itu sunnahnya. Pakai pakaian yang rapi, yang bersih, terus menutup kepala. Adapun penutup kepala itu tidak harus serban, itu sesuai dengan kebiasaan di tempat masing-masing. Kalau di tempat kita misalnya seorang ahli ilmu itu ada ya umum ya, ahli ilmu itu pakai kopiah bisa, pakai serban juga itu sudah biasa dari dahulu para ulama-ulama kita. Pakai jubah juga itu sudah biasa. Jadi tidak harus peci hitam. Karena dari dahulu juga para ulama-ulama kita, syekh-syekh, kiai-kiai, buya-buya, selain pakai peci hitam, sebagian mereka juga identik memakai serban dan memakai jubah. Nah, dengan demikian boleh saja yang mana saja digunakan. Tetapi ini menunjukkan bahwa ahlul ilmi itu ketika dia mengajar, dia di antara pakaian yang dia gunakan yaitu penutup kepala itu. Hammad bin Abi Hanifah, ini anaknya, putranya. Jadi beliau punya anak namanya Hammad. Itu sama dengan nama guru beliau. Nanti kita akan ketemu salah seorang guru beliau yang lama beliau bermulazamah dengannya. Dan gurunya itu juga mencintai beliau, namanya Hammad. Nah, anaknya juga dinamakan Hammad. Hammad bin Abi Hanifah menuturkan, Kana abi jamilan. Ayahku adalah seorang yang tampan. Anak ayah tentu memuji orang tuanya. Tapi memang Imam Abu Hanifah dikenal berwajah tampan. Kana abi jamilan. Ta'luhu samroh atau sumroh. Ya, jadi warna kulitnya
agak gimana ya, sawo matang lah seperti itu. Hasanul hay'ah, berpenampilan bagus. Kathirut ta'attur, sering menggunakan parfum. Jadi beliau suka parfum. Dan Nabi SAW juga mencintai parfum. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wal 'atar." Telah dijadikan oleh Allah kecintaan pada diriku dari dunia kalian, yaitu wanita, maksudnya istriku, istri-istriku dan wangi-wangian. Maka Rasulullah SAW kalau diberi hadiah wangi-wangian parfum, beliau tidak pernah menolak. Karena memang beliau suka memakai parfum, bau-bau yang wangi, sebagaimana juga beliau tidak menyukai bau-bau yang tidak sedap, dan beliau menjelaskan juga malaikat terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap, seperti bau bawang, bau ya sejenis lah, bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Hayuban, ayahku juga seorang yang berwibawa. La yatakallamu illa jawaban. Beliau tidak berbicara banyak kecuali sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan. Wala yakhudu fi ma la ya'nih. Dan beliau tidak ikut campur mengurusi urusan-urusan yang tidak penting baginya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak pula seorang tabi'in, Abdullah ibn Mubarak, yang bercerita tentang Imam Abu Hanifah. Ma ra'aitu rajulan awqara fi majlisihi wala ahsana samtan wa hilman min Abi Hanifah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling berwibawa di majelisnya, paling bagus penampilannya, paling penyabar selain daripada Imam Abu Hanifah. Apa pelajaran-pelajaran yang kita petik dari nukilan-nukilan para orang-orang yang semasa dengan beliau, baik itu ulama yang semasa dengan beliau, murid beliau, anak beliau yang menceritakan tentang beliau? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ini? Saudaraku, ini menunjukkan bahwasanya seorang ulama, penuntut ilmu, sepatutnya memperhatikan penampilan mereka. Ulama, ahli ilmu, ustadz, da'i, penuntut ilmu, seyogyanya memperhatikan penampilan mereka. Baik dari segi pakaian mereka, jangan asal-asalan kusut masai saja, ya. Apalagi ketika hadir di majelis ilmu, baik hadir untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu, baik untuk mendengarkan dakwah ataupun berdakwah. Nah, hendaknya memperhatikan penampilannya baik dari sisi pakaian, pakai pakaian yang rapi, yang layak, yang pantas. Begitu juga parfum, menjaga bau. Ya, jangan sampai nanti karena itu orang menjauh. Karena ketika seseorang itu berpenampilan rapi, seorang ahli ilmu, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang buya, seorang guru, seorang penuntut ilmu, pelajar, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, orang-orang yang aktif dalam berdakwah, kalau dia berpenampilan rapi, bersih, wangi, itu akan semakin membuat orang suka untuk dekat dengannya dan mendengarkannya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, begitu juga hendaknya para ulama, da'i, ustadz, guru, dan juga penuntut ilmu, hendaknya tidak berbicara kecuali dalam perkara-perkara yang penting bagi mereka. Urusan-urusan yang berguna dan bermanfaat. Imam Abu Hanifah la yatakallam fima la ya'ni, la yakhudu, kata anaknya, wa la yakhudu fima la ya'ni. Beliau tidak mau ikut campur
membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi beliau. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Di antara kesempurnaan atau di antara kebaikan Islam seseorang itu, tarkuhu ma la ya'nih. Dia meninggalkan apa yang tidak penting, tidak berguna, tidak bermanfaat bagi dirinya. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang semestinya dijauhi, ditinggalkan oleh seorang ustadz, da'i, guru, kiai, ulama, penuntut ilmu, untuk menjaga diri mereka dari fitnah-fitnah dan juga menjaga dan juga karena mereka diteladani serta menjadi panutan oleh umat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pindah ke bagian berikutnya dari biografi Imam Abu Hanifah, yaitu tentang bagaimana beliau menuntut ilmu dan siapa guru-guru beliau yang paling terkenal. Karena guru beliau banyak sekali, ribuan. Jadi beliau ini banyak gurunya, ribuan. Sehingga kita hanya menyebutkan tentu sebagian dari mereka yang dikenal tentunya. Baik. Imam Abu Hanifah, beliau ini mulai menuntut ilmu sejak dini. Sejak kecil. Beliau sudah mulai menuntut ilmu. Dan beliau meriwayatkan hadis-hadis dari tabi'in. Seperti dari Al-Hakam, Hammad bin Abi Sulaiman, Salama bin Kahal, Amir Asy-Sya'bi, dari Ikrimah, Atha' bin Abi Rabah, Qatadah, Az-Zuhri, Nafi' Maula Ibni Umar, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Abu Ishaq As-Sabi'i. Ini nama imam-imam di zaman tabi'in yang menjadi guru Imam Abu Hanifah. Beliau sudah hafal Al-Quran sejak masih kecil. Kemudian setelah beliau hafal Al-Quran, mulai beliau berguru mendatangi para ulama-ulama. Abu Hanifah bercerita, "Qadimtul Basrah, fazanantu anni la as'alu an syai'in illa ajabtu fihi. Fasa'aluni an asya' lam yakun 'indi fiha jawab. Faja'altu ala nafsi an la ufariqu Hammadan hatta yamut. Fasahibtuhu 18 sanah." Apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah itu di awal-awalnya menuntut ilmu, beliau juga gandrung dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, berdebat. Tapi tujuan beliau waktu itu, beliau berdebat untuk mendebat, beliau mempelajari ilmu itu untuk berdebat dan membantah orang-orang yang menyimpang. Tapi beliau belajar ilmu kalam. Nah, kemudian beliau tinggalkan setelah dinasihati oleh Atha' bin Abi Rabah. Dan juga setelah beliau ditanya suatu perkara dan beliau tidak bisa menjawab. Jadi beliau bercerita, "Qadimtul Basrah. Aku datang ke kota Basrah. Fazanantu anni la as'alu an syai'in illa ajabtu fihi." Dan aku waktu itu mengira apa saja yang ditanyakan kepadaku pasti aku bisa menjawabnya. Begitu dia memang seorang yang cerdas, ahli, apalagi dalam berdebat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Beliau waktu itu mengira tidak ada satupun permasalahan yang ditanyakan kepada beliau, melainkan beliau akan bisa menjawabnya. Fasa'aluni an asya'. Lalu orang-orang di Basrah menanyakan beberapa perkara kepadaku, lam yakun 'indi fiha jawab. Yang mana aku tidak bisa menjawabnya. Jadi orang-orang bertanya. Ternyata beliau tidak bisa menjawabnya, tidak ada jawabannya. Akhirnya di situ beliau termenung. Lalu berpikir,
Dan apa kata beliau? Ketika beliau tidak bisa menjawabnya, faja'altu ala nafsi, lalu aku berjanji pada diriku, an la ufariqu Hammadan. Aku berjanji pada diriku tidak akan meninggalkan Hammad. Siapa Hammad? Hammad bin Abi Sulaiman, salah seorang imam di zaman tabi'in yang menjadi guru dia. Salah seorang guru yang paling lama beliau bermulazamah dengannya. Apa kata dia? Saya berjanji pada diri saya tidak akan meninggalkan Imam Hammad bin Abi Sulaiman hatta yamut, sampai beliau wafat. Fasahibtuhu 18 sanah, maka aku bermulazamah, mendampinginya, duduk di majelisnya, belajar darinya selama 18 tahun. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita semua, wahai saudara, wahai saudari kaum muslimin dan muslimat. Seseorang itu kalau ingin benar-benar dapat faedah dari gurunya, harus mau bersabar. Ulama-ulama dahulu sampai ada yang bermulazamah, sampai seperti lihat. Dia berjanji, aku tidak akan tinggalkan guruku Hammad. Maksudnya tujuannya agar bisa belajar lebih banyak lagi. Karena ternyata ada perkara-perkara dan banyak perkara-perkara yang dia belum bisa jawab. Saya akan terus berguru kepadanya sampai dia wafat. Lalu wafatlah Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Setelah 18 tahun, Imam Abu Hanifah mendampinginya, berguru kepadanya. Subhanallah. Saya teringat nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i, di antara kunci-kunci untuk meraih ilmu itu, menguasai ilmu itu, tuluz zaman wa suhbatul ustazi. Di antaranya kata beliau ada 7 waktu itu, kunci-kunci untuk mendapatkan ilmu. Di antaranya kata beliau adalah tuluz zaman, waktu yang panjang. Ilmu tidak instan. Tidak bisa menjadi seorang ahli hadis sebulan, 2 bulan, 3 bulan dari internet dan segala macam, lalu merasa sudah menjadi ahli hadis, itu juga tidak bisa. Ilmu itu tidak bisa instan. Tuluz zaman. Sehingga dengan tuluz zaman itu dia menjadi seorang yang mutskin. Kokoh keilmuannya. Sesuatu yang didapat instan, cepat, akan cepat pula hilangnya dengan mudah. Tapi sesuatu yang diraih dengan susah payah, jerih payah, kesabaran, perjuangan, pengorbanan, dan terus diulang-ulang di masa yang panjang, maka itu akan lebih kokoh dan lebih kuat. Menjadi ahli fikih tidak cukup dengan hanya membaca kitab, 1-2 kitab, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kuliah langsung bisa menjadi ahli fikih. Tidak cukup. Butuh waktu yang panjang, mumarosah, terus praktek, terus mengkaji, meneliti, menelaah. Menjadi ahli tafsir, menjadi ahli Al-Quran. Begitu semua ilmu. Nah, selain tuluz zaman, waktu yang panjang dalam menuntut ilmu, kata dan juga yaitu wasuhbatul ustadzi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Suhbah itu bermulazamah, selalu bersama guru kita, mendampinginya, sering bersamanya, dekat dengannya. Itu maksudnya suhbah, seperti menjadi sahabat baginya. Bersahabat dengan guru kita, dengan ustadz kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Kemudian di sini juga ada pelajaran dari kisah Imam Abu Hanifah. Ketika dia berkata, aku datang ke Basrah dan aku mengira diriku bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadaku. Lalu mereka bertanya kepadaku beberapa perkara, ternyata aku tidak mendapatkan jawabannya. Lalu dia berjanji untuk tidak meninggalkan gurunya sampai gurunya wafat. Nah, di sini ada pelajaran apa? Hendaknya seorang penuntut ilmu juga jangan tergesa-gesa ingin menjadi seorang ustadz, ingin tampil segera, ingin menjadi seorang guru. Terus belajar, sambil belajar juga menjadi guru, belajar juga untuk menyampaikan, tapi jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Jangan tergesa-gesa. Bahkan jangan tinggalkan guru Anda sampai rasanya betul-betul kokoh keilmuan Anda. Dan rata-rata ulama-ulama seperti itu. Murid-murid Imam Syafi'i
itu mereka tidak meninggalkan Imam Syafi'i sampai gurunya wafat. Bukan berarti dia tidak berguru kepada yang lain. Mereka juga berguru Imam Abu Hanifah sampai ribuan gurunya. Tetapi dia tetap terus berguru kepada guru yang satunya itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagian guru-guru beliau dan juga bagaimana beliau belajar yang menunjukkan kesungguhan, keuletan, kegigihan dan kesabaran beliau. Kaum muslimin dan muslimat. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zawti Al-Kufi rahimahullahu ta'ala juga dikenal sebagai seorang yang zuhud, kuat ibadahnya dan wara'. Beliau bukan hanya sekedar imam dalam fikih. Bahkan beliau dikenal juga sebagai seorang tokoh yang zuhud dan ahli ibadah. Nah, di sini saya ingin sedikit menggarisbawahi. Tadi kita katakan kisah-kisah dia sebelumnya di awal tadi dinukilkan tentang beliau, penampilannya, bajunya bagus. Sampai orang ada yang satu itu An-Nadhr bin Muhammad, harga bajunya cuma 5 dinar, dia 30 dinar. Tapi ternyata orang yang berbaju bagus tidak menutup kemungkinan dia zuhud. Jadi zuhud itu jangan selalu diidentikan zuhud itu orang yang compang-camping, miskin, susah. Enggak, bukan itu sebenarnya zuhud itu. Itu bisa juga zuhud, yang lain yang kaya juga bisa zuhud. Imam Abu Hanifah walaupun dia penampilannya rapi, bersih, pakaiannya bagus sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang pedagang, tajir, beliau juga seorang yang zuhud. Beliau rajin puasa, rajin sholat malam. Nah, kita dengar penuturan orang-orang yang semasa dengan beliau. Dari Asad bin Amru, anna Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala sallal isya' was subha biwudu'in 40 sanah. Subhanallah. Perhatikan. Kata Asad bin Amru, Abu Hanifah ini salat isya' dan subuh dengan satu wudu. Selama berapa? Bukan semalam, bukan sekali dua kali, 40 tahun. Masya Allah. 40 tahun. Beliau itu sholat isya dan subuh dengan satu wudu. Apa artinya? Artinya malam beliau itu penuh dengan ibadah. Ini bisa kita pahami, kan salah satu yang bisa membatalkan wudu itu kan tidur nyenyak. Menurut sebagian ulama asal tidur itu sudah batal wudu. Ada lagi sebagian ulama mengatakan tidur nyenyak. Kalau hanya tidur sekedar tidur-tiduran begitu tidak batal. Ada sebagian ulama seperti itu. Yang jelas ini menunjukkan bahwa beliau bisa wudunya untuk sholat isya dan subuh itu satu wudu. Berarti nggak batal, nggak ada yang membatalkan selama 40 tahun. Allahu Akbar. Ibadah. Subhanallah. Mungkin beliau selain sholat malam, beliau sibuk dengan berzikir, berdoa, baca Quran, belajar. Malam hari memurojaah ilmu. Sehingga tidak ada perkara yang membatalkan wudunya. Sehingga beliau sholat isya dan sholat subuh hanya dengan satu wudu selama 40 tahun. Menunjukkan kuatnya ibadah beliau. Murid beliau, Al-Qadhi Abu Yusuf, berkata, Bainama ana amshi ma'a Abi Hanifah, idh sami'tu rajulan yaqulu lil-akhar, hadha Abu Hanifah, la yanamu lail. Kata Qadhi Abu Yusuf, ketika aku sedang berjalan bersama Abu Hanifah, karena ini gurunya ya. Ketika aku sedang berjalan bersama Imam Abu Hanifah, tiba-tiba aku mendengar seseorang berkata sambil berkata kepada orang lain, Hadza Abu Hanifah, la yanamul lail. Ini dia Imam Abu Hanifah, orangnya nggak pernah tidur di malam hari. Jadi beliau itu terdengar oleh muridnya ada orang yang menceritakan Imam Abu Hanifah. Kata orang itu, Imam Abu Hanifah ini orangnya tidak pernah tidur di malam hari. Faqala Abu Hanifah juga dengar. Lalu Abu Hanifah berkata, Wallahi la yatahaddatsu anni bima lam af'al. Demi Allah, jangan ada orang yang bercerita tentangku sesuatu yang tidak aku kerjakan. Apa kata muridnya? Fakana yuhyil laila salatan wa tadarruan wa du'aan.
Padahal beliau itu menghidupkan malamnya dengan salat, dengan berdoa, bermunajat, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau kata muridnya sering mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Subhanallah. Jadi satu malam itu dia sholat. Itu kata Qadi Abu Yusuf. Kemudian juga Abu Asim An-Nabil. Kemudian juga Mis'ar bin Kidam. Banyak ulama-ulama yang masa itu murid-muridnya juga meriwayatkan seperti itu. Jadi beliau berdiri membaca satu rakaat, selesai satu Al-Quran. Subhanallah. Begitu kuatnya ibadah para ulama terdahulu. Dan alangkah jauhnya kita dari mereka. Seseorang yang sempat menemani beliau beberapa bulan, yaitu Yahya bin Abdul Hamid Al-Hamani, bercerita dari ayahnya. Ayahnya bercerita bahwa dia pernah menemani Abu Hanifah, sahibah Abu Hanifah sittata ashhur, selama 6 bulan. Qal, fama ra'aituhu shallal ghadah illa bi wudu' isya. Aku tidak pernah melihat dia salat subuh kecuali dengan wudu isya. Wa kana yakhtimu kulla laila inda sahar. Dan dia ketika sudah dekat waktu sahur, beliau sudah selesai khatam Al-Quran. Tiap malam selama 6 bulan itu disaksikan oleh orang itu. Tiap malam dia khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Sedangkan kita aja Ramadan, payah-payah kita membaca 1 juz di malam hari. Apalagi setahun. Beliau subhanallah 1 malam bisa khatam. Dan beliau juga pedagang. Beliau siangnya mengajar. Subhanallah. Ini luar biasa sekali ya. Bagaimana beliau memanage waktunya, bagaimana kekuatan dan kesabaran serta keuletan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seputar ibadah beliau, ya, Imam Abu Hanifah. Dan pada pertemuan bagian pertama ini kita cukupkan materi kita sampai di situ. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih ada pembahasan-pembahasan lagi seputar Imam Abu Hanifah itu tentang akidahnya. Akidah Imam Abu Hanifah. Kemudian juga kita juga akan berbicara tentang masalah lain seperti bagaimana kedermawanan beliau, ya, kedermawanan beliau. Juga kita akan ceritakan juga pendapat-pendapat ulama tentang Imam Abu Hanifah dan juga tentang pokok-pokok mazhabnya dalam fikih atau metode beliau dalam mengkaji ilmu fikih, dalam berijtihad, dan penyebaran mazhab beliau dahulu dan juga di zaman sekarang di mana saja. Itu insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di situ dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Mungkin 1, 2, atau 3 pertanyaan bisa kita jawab. Silakan. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk ya melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Saya suka zikir mutlak, tapi tidak banyak-banyak dan bervariasi. Apakah boleh Ustaz dari Dayat Majalengka? Kalau zikir mutlak, yang dimaksud dengan zikir mutlak itu zikir yang tidak ditentukan bilangannya, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Jadi bebas. Nah, jadi kalau memang bebas ya terserah Anda. Mau banyak, mau sedikit, sesuai dengan kemampuan Anda, tidak ada masalah. Misalnya ketika seseorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dia ulang-ulang. Seberapa sanggup saja. Kapanpun boleh. Karena yang namanya zikir mutlak disebut mutlak itu karena dia tidak dibatasi bilangannya dan tidak terikat waktu dan tempatnya. Jadi bebas, ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Ada pertanyaan berikutnya yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, afwan, ana mau tanya, kalau kita rutinkan sholat duha atau ibadah-ibadah sunnah, apakah itu termasuk bid'ah? Syukran Ustaz atas jawabannya. Oh ya tidak. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengerjakan ibadah sunnah. Kalau kita rutinkan, ngapa pula menjadi bid'ah? Enggak lah.
Ya, sebagai contoh, salat sunnah rawatib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, man thabara atau man hafadha ala ithnatai asyara raka'ah fil laila atau fil yaumi wal laila min ghairi fariidah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang benar-benar menjaga, thabara, bersungguh-sungguh dia menjaga dan tidak meninggalkannya. Itu kan salat sunat. 12 rakaat. Selain salat fardu. Itu salat sunat rawatib itu. Maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Bagaimana, siapa yang mengatakan kalau ibadah sunnah dilakukan terus-menerus sunnah bisa jadi bid'ah? Ini pemahaman yang keliru ya. Tidak ada ulama mengatakan seperti itu. Contoh salat witir. Salat witir itu salah satu salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam beliau tidak dalam keadaan safar, sedang di tempatnya di Madinah, di rumahnya, atau sedang bermukim, maupun dalam kondisi safar. Itu tidak pernah beliau tinggalkan salat witir. Nah, ketika Anda melakukan salat duha rutin, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada keyakinan bahwa itu wajib, itu sunnah, dianjurkan. Nah, ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Selama kita meyakini ibadah itu adalah ibadah sunnah, bukan fardu, bukan wajib, maka tidak apa-apa. Bahkan, tahukah Anda bahwa dengan selalu menjaga ibadah-ibadah sunnah itu akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yazalu 'abdi yataqarrab." Bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah sunnah, yang selain fardu, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi dengan mengerjakan ibadah sunnah, baik itu sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang lain-lainnya yang sunnah itu setelah kita mengerjakan, selain tentunya yang fardu yang dahulu dikerjakan, maka ini salah satu sebab Allah mencintai kita. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang terakhir ya. Karena sudah hampir pukul 5.30. Pertanyaan terakhir. Ustaz, ana selalu mendoakan suami supaya mendapat hidayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan suamimu mendapatkan hidayah kepada jalan yang hak, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh. Tapi sampai sekarang dia masih gitu-gitu aja. Seakan gak ada sedikit pun untuk menjalankan sunnah. Ana setiap hari mendengarkan kajian di TV, dia malah menjauh. Apakah itu karena dia nggak pernah meminta hidayah kepada Allah, atau karena faktor lingkungan dan teman-teman? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Saudariku, mengajak orang kepada yang baik, termasuk juga keluarga kita, orang-orang terdekat kepada kita, butuh kesabaran. Ya, dan tidak semua orang sama. Ada yang butuh waktu panjang bagi dia untuk bisa menerima, atau berproses dia untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ada yang mudah dan cepat. Lihat Salman Al-Farisi mencari kebenaran itu. Betapa dia prosesnya panjang dan berat. Tapi mungkin Anda akan katakan itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencarinya. Dia ini nggak mau. Dari mana Anda tahu dia nggak mau? Bisa jadi dia walaupun menjauh dia mendengar. Ya. Mungkin dia juga barangkali berpikir, merenungi. Anda harus bersabar. Contoh para nabi dan rasul dalam berdakwah. Mereka mendakwahi keluarganya. Bahkan Nabi Nuh berapa lama dia berdakwah di tengah masyarakat dan keluarganya? 950 tahun. Ternyata anaknya nggak juga mau beriman. Nggak mau ikut dengan dia. Apakah dia putus asa? Enggak. Bahkan sampai detik-detik terakhir sebelum anaknya tenggelam, masih diajaknya juga anaknya lagi untuk ikut beriman. Tandanya apa? Kita harus tidak boleh putus asa. Sampai detik-detik terakhir. Terus diajaknya sudah air sudah semakin tinggi ya.
Anaknya itu lari ke puncak gunung untuk menyelamatkan diri. Nabi Nuh memanggil anaknya. Sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Hud di juz 12. Wahai anakku, ya bunayya, irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ikutlah naik ke atas kapal ini bersama kami orang-orang yang beriman. Jangan menjadi orang-orang yang kafir. Terus diajaknya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Apa kata anaknya? Aku akan pergi ke gunung. Ke gunung untuk melindungiku dari air banjir ini, air bah ini. Sampai akhirnya tenggelam ya anaknya. Gunung-gunung bahkan tenggelam. Itu pun dia masih berjanji juga dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang larangan Allah taala mendoakan orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Begitu. Jadi jangan pernah berputus asa untuk berdoa, sabar ya. Selama suamimu melakukan ibadah-ibadah fardu ya, menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah harapan itu kebaikan ada pada dia. Sabar ya. Tentu dia sebagai seorang pemimpin rumah tangga, menerima darimu penjelasan-penjelasan, tentu dia agak jaga-jaga juga. Nah, mungkin agak jaim lah dia ya. Barangkali dia dengar terus, jangan pernah bosan membaca. Maka buat perpustakaan keluarga di rumah, buku-buku agama yang bermanfaat, kaset-kaset, CD-CD dan segala macam. Suatu saat mungkin terbaca sama dia, dapat hidayah. Dan doa itu jangan pernah berhenti. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terus-menerus mengetuk pintu pasti akan dibukakan suatu saat insya Allah. Ya, dan jaga akhlak kepada dia. Dia adalah suamimu, pemimpin rumah tanggamu, ayah bagi anak-anakmu, wajib engkau tunduk patuh kepadanya. Hormat kepadanya, santun kepadanya, merendah diri, tidak sombong. Ya, selama dalam kebaikan, selama perkara yang mubah, apalagi perkara yang baik, yang wajib ya, yang mubah saja engkau wajib mematuhi suamimu. Jangan melanggar larangan-larangannya. Dengan demikian, dia semakin tahu bahwa apa yang engkau pelajari ternyata adalah kebaikan-kebaikan. Tapi ketika seseorang mengajak kepada dakwah yang hak ini namun tidak mencerminkan akhlak, adab, kesantunan, kasih sayang, tentu orang akan berprasangka buruk kepada apa yang engkau pelajari. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Pemirsa Asil TV dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita dan sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya masih bersama biografi atau perjalanan hidup Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Az-Zawti Al-Kufi rahimahullahu taala dalam episode mengenal imam-imam mazhab yang 4. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.